Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di pagi menjelang siang ini kita bisa berkumpul dalam acara yang cukup meriah. Tentu berkumpulnya kita di sini tidak lain dan bukan yang pertama kali adalah untuk mengikat tali persaudaraan khususnya sesama umahat. Harusnya bapak-bapak juga buat acara kayak gini ya. Ini acara harusnya juga melibatkan bapak-bapak, tetapi memang acaranya khusus umahat, mau diapakan lagi kan. Nanti saya ajukan bapak-bapak juga kalau bisa buat acara seperti ini. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema di pagi menjelang siang ini tema sederhana tetapi sangat penting sekali untuk kita ketahui. Ketika cinta dalam persaudaraan sudah mulai hilang. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita tahu bahwa arti ukhuwah persaudaraan dalam Islam itu, ulama mengatakan bahwa imtizaju ruhin birruh wa tasafuhu qalbin ma'al qalbi. Ketika bersatu satu ruh dengan yang lainnya, dan kita ketika berpelukan hati satu dengan hati yang lainnya, berarti tertanamlah persaudaraan dalam jiwanya. Artinya kalaupun badannya dekat dengan kita tapi ruhnya jauh, itu belum tentu dikatakan bersaudara. Kan banyak yang kayak gitu tuh. Badannya sih dekat ya. Kayak ibu ini kan tempel-tempelan di badannya. Kalau ruhnya satu di barat, satu di timur, itu belum dikatakan bersaudara. Karena inti persaudaraan itu adalah pada ruh dan hati. Kalau hatinya dekat walaupun badannya nun jauh di sana, maka itulah makna daripada persaudaraan. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya terangkan tentang makna daripada persaudaraan, saya ingin menggarisbesari kajian di pagi hari ini dengan beberapa dalil baik dari Al-Quran ataupun sunnah Nabi SAW, baru kita akan jabarkan. Dalil yang pertama, mungkin sebagian umahat yang pernah mengaji kitab Arba'in Nawawi pernah hafal ataupun pernah mendengar hadis ini. An Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, khadimin Nabi sallallahu alaihi wasallam, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Rawahul Bukhari wa Muslim.
dari Abu Hamzah Anas ibn Malik radhiyallahu an, pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidaklah salah seorang di antara kalian beriman dengan keimanan sempurna sampai dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Hadis ini dikeluarkan Bukhari dan Muslim. Ini dalil pertama. Dalil yang kedua, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din wa kunu ibadallahi ikhwana. Al-muslimu akhul muslim, la yadlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yakdhibuhu wa la yahkiruhu, at-taqwa hahuna. Wa yushiru ila sadri salasa marrat, bihasbi imri'in minasyarr an yahkira akhahul muslim, kullul muslim 'alal muslim haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian saling dengki, janganlah kalian saling mengintip satu dengan yang lainnya, jangan pula saling membenci, jangan pula saling membelakangi sebagian kalian dengan yang lainnya, ataupun merebut langganan dalam jual beli yang kalian lakukan. Jadilah kalian semua hamba-hamba Allah yang bersaudara. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya, sehingga dia tidak boleh menzaliminya, tidak boleh menghinanya, tidak boleh mendustakannya, tidak boleh merendahkannya. Takwa itu letaknya di sini. Sambil menunjuk ke dalam dadanya sebanyak 3 kali, kata Rasul, cukuplah seseorang itu dalam kejelekan selama dia merendahkan saudaranya sesama muslim. Karena setiap muslim terhadap muslim lainnya haram, tidak boleh ditumpahkan darahnya, diambil hartanya, dirobek kehormatannya. Hadis ini dikeluarkan Imam Muslim. Ini dalil kedua. Dalil ketiga, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man adza musliman faqad adzani wa man adzani faqad adza Allah. Barang siapa yang menyakiti seorang muslim, berarti dia telah menyakiti aku, kata Rasul. Dan barang siapa yang menyakiti aku, berarti dia telah menyakiti Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Sibabul muslimi fusukun wa qitaluhu kufrun. Karena menjelek-jelekan seorang mukmin itu adalah kefasikan, membunuhnya kekafiran. Ini hadis ketiga. Kemudian hadis keempat, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda juga di sini, Innallaha kataba al-ihsana ala kulli syai'in. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan perbuatan ihsan, berbuat baik itu pada setiap segala sesuatu. Kemudian Rasul mengatakan, fa idza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza dzabhtum fa ahsinudz dzibha. Kalau kalian membunuh, bunuhlah dengan cara yang baik. Kalau menyembelih, sembelihlah dengan cara yang baik. Wal yuhidda ahadukum safratahu wal yurih dzabihatahu. Tajamkan pisau sembelihanmu, bahagiakan hewan sembelihanmu. Rawahu Muslim. Hadis ini dikeluarkan Imam Muslim. Dan yang terakhir, hadis dari Abi Darda, dia mendengar Nabi SAW bersabda, ma min abdi muslimin yad'u li akhi bi dhahril ghaibi illa qala al malak walaka bimithlin. Rawahu Muslim.
tidaklah seorang hamba muslim mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuan dia, kecuali malaikat akan berkata, engkau akan mendapatkan hal yang sama yang kau doakan kepada saudaramu. Hadis ini dikeluarkan Imam Muslim. Taib. Inilah dalil-dalil yang mendasari pembahasan kita di pagi menjelang siang ini. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah syair mengatakan, sebuah syair yang sangat bagus sekali. Dan ini juga sebagai asas bahwa ketika ibu-ibu melakukan persaudaraan, merajut ukhuwah sesama ibu-ibu, jadikan syair ini sebagai patokannya. Samih akhaka idza khalata minhul isabata bil ghalati man dalladhi ma asaa faqat wa man dalladhi ma asaa qattun wa man lahul husna faqat. Kata seorang penyair, maafkanlah saudaramu apabila dia buat salah, dan pergaulilah saudaramu dengan kebenaran kalau dia melakukan kesalahan. Karena tidak ada manusia itu yang melakukan keburukan selamanya, tidak pula ada manusia yang melakukan kebaikan selamanya. Manusia itu, Bu, tidak ada yang suci. Maknanya tidak ada satupun ibu yang berbuat baik sejak lahir sampai mati. Tidak pula ibu dilahirkan sejak lahir sampai mati berbuat jahat. Tidak. Manusia itu ada sisi baik, ada sisi jahat. Saya ulangi, manusia itu ada sisi kebaikannya, ada sisi keburukannya. Maka dari sini, karena kita tahu bahwa saudara kita ini tidak baik selamanya dan juga tidak jahat selamanya, maka samih akhaka idza khalat, maafkan kalau seandainya di antara saudara kita itu yang melakukan salah, balas kesalahannya dengan kebaikannya. Ada satu kisah, Bu, yang cukup menarik. Di zaman tabi'in ada seorang kibarut tabi'in namanya Abdullah ibnu Safwan ibn Umayyah. Abdullah ibnu Safwan ibn Umayyah rahimahullahu taala. Dia termasuk kibarut tabi'in, pembesarnya para tabi'in. Bahkan ada yang sebagian penerjemah ulama mengatakan dia sahabat, tetapi pendapat yang kuat dia adalah kibarut tabi'in, pemimpinnya para tabi'in. Dia punya kawan, Bu, namanya Al-Harith ibn Abdillah ibnu Abi Rabi'ah. Kawannya namanya Al-Harith ibn Abdillah ibni Rabi'ah. Dikisahkan oleh Zubair ibn Bakar dari pamannya. Jadi Al-Haris ibn Abdillah ibn Abi Rabi'ah ini adalah seorang yang banyak ternak untanya. Jadi karena dia kemana-mana bersama Abdullah ibn Safwan ini, tidak pernah lepas persaudaraan yang luar biasa. Jadi setiap hari Al-Haris ibn Abdillah ibn Abi Rabi'ah ini mengirim air susu unta sebagai hadiah kepada saudaranya Abdullah ibn Safwan ini. Dan itu dilakukan bertahun-tahun. Selalu ngasih hadiah terus. Yang namanya setan, Bu, setan itu ketika tidak bisa menggelincirkan ibu dari akidah, mungkin karena ibu sudah ngaji, tahulah yang syirik-syirik, yang tauhid-tauhid.
Yang sunnah-sunnah yang menyelisih sunnah ya menyelisih sunnah. Ibu sudah paham, tidak mungkin ibu melakukan perkara itu. Tetapi ketika syaitan tidak bisa menggoda dari sisi akidah dan ibadah, maka syaitan itu akan menggoda dari sisi apa? At-tahrisi bainakum, kata Rasul. Berusaha untuk meretakkan persaudaraan. Akhirnya kemudian Abdullah ibn Safwan ibn Umayyah ini dan saudaranya Al-Haris ibn Abdullah ibn Abi Rabi'ah ini berselisih sebuah perkara. Sampai akhirnya kemudian menjauhlah dua orang soleh ini, tidak mau bicara. Biasa kan Bu ya, kalau ibu ada masalah dengan orang, pasti yang pertama ibu lakukan apa? Pasti mahal bicara, malas untuk bicara. Apalagi disebut nama dia, jangan sebut nama dia di telingaku, katanya. Akhirnya Abdullah ibn Abi Rabi'ahnya yang biasa ngirim susu tuh, ngirim air susu unta setiap hari, tidak mau ngirim lagi, tidak mau ngasih hadiah lagi setiap hari. Alasannya karena takut ditolak, bukan tidak mau ngasih, takut ditolak. Itulah orang dulu, takut nanti kalau sudah dikirim tahu-tahu ditolak dia, dikembalikan lagi. Makanya kemudian dia hentikan pengiriman air susu kepada Abdullah ibn Safwan ibn Umayyah. Satu hari berjumpalah dua orang ini. Satu hari berjumpalah dua orang. Kemudian kata Abdullah ibn Safwan ibn Umayyah ini, dia mengatakan, "Ya hadha, la tajma'anna alaina al-hijr wal habsul laban," kata. Wahai Harith, kalau engkau tidak suka dengan aku, janganlah mengumpulkan dua perkara. Satu, sudah menjauhiku, kau pula tidak kirim susu kepadaku, katanya. Tetaplah ngirim susu walaupun kau jauhi aku, katanya. Masa dua-duanya kena saya, katanya. Sudah hadiah dihentikan, tak mau bicara pula, kan itu. Akhirnya kemudian kata Al-Haris ibn Abdullah ini, ketika dia mengatakan, saudaranya mengatakan seperti itu, "Amma idza qulta hadza fala yahmiluha ilaika ghairi fahamala ilaihi min jummatin ila ajiyat." Setelah dia tahu, saudaranya mengatakan seperti itu, kalau engkau tidak suka dengan aku, janganlah kemudian stop hadiahnya, tetaplah kirim walaupun kau tak mau bicara dengan aku. Jadi Al-Haris gak enak, rupanya saudaranya itu baik, itu masih baik sama dia. Akhirnya yang biasa dia kirim susu nih oleh orang lain, dia sendiri yang ngirim setiap hari. Dari mana? Dari Jumah, daerah yang jauh ke Ajad, itu jauh sekali tuh, hanya untuk merekatkan tali persaudaraan. Coba perhatikan kisah ini. Ada enggak ibu yang melakukan seperti ini? 100% enggak ada kayaknya. Kalau sudah benci pasti benci mati, Bu ya. Enggak akan hidup lagi kalau sudah mati itu. Di sini lihat bagaimana ulama tabi'in mengajarkan kepada kita. Benci boleh, tapi berbuat baik jangan dihilangkan. Ya. Dan di sini juga ada kaidah bahwa lihat bagaimana para ulama untuk merekatkan kecintaan yang hilang kepada saudaranya itu dengan cara apa? Dengan cara memberikan hadiah. Karena Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis, "Tahadu tahabu." Salinglah kalian memberikan hadiah dan kalian akan ditanamkan kecintaan. Fa innal hadiyata tuftahul bab al-musmat watasulla sakhimatul qalbi. Kata Nabi SAW, karena hadiah itu membuka pintu yang tertutup dan membuka hati yang tak mau terbuka. Sampai-sampai ada seorang ulama namanya Yunus ibn Ubaidillah.
Yunus ibn Ubaidillah, dia mengatakan ataitu Ibn Sirin, aku suatu ketika mendatangi Ibnu Sirin. Pada autul jariyata, maka aku pun mengatakan kepada pembantunya, aina Ibnu Sirin, di mana Ibnu Sirin? Ketika itu antara Ibnu Sirin dan Yunus ibn Ubaidah ini ada masalah. Jadi Yunus ibn Ubaidillah ini ingin melembutkan saudaranya yang sudah mulai benci karena ada masalah. Dia datang bawa hadiah. Hadiahnya tidak seberapa, hanya halawat. Halawat itu dalam bahasa Arab, dalam bahasa kitanya ya macam permen gitu. Hisap-hisap itu yang manis tuh, permen lah kan itu. Jadi katanya Yunus ibn Ubaidillah ini kepada pembantunya, aina Ibnu Sirin, di mana Ibnu Sirin? Kemudian pembantunya masuk ke dalam rumahnya, kemudian dikatakan, Ubaidillah, Yunus ibn Ubaidillah ada di depan rumahmu wahai tuan. Katanya Ibnu Sirin bilang, saya mau tidur katanya. Nah, kan biasa ibu ya, kalau orang tidak suka kan tidak mau nemui itu. Bilang sama dia, saya mau tidur katanya. Ya. Kemudian pembantunya ngomong nih sama Ubaidillah ibn Yunus ibn Ubaidillah ini, maaf tuan, majikanku mau tidur katanya. Kemudian kata Yunus ibn Ubaidillah, ma'i khabis nau'un minal halawah. Bilang sama tuanmu, aku ada hadiah untuk dia. Aku bawa manisan katanya. Kemudian ketika mendengar bahwa saudaranya bawa hadiah, tiba-tiba Ibnu Sirin mengatakan, makanak hatta akhruj ilaik. Bilang sama Yunus, jangan pergi dulu, saya akan ambil hadiahnya katanya. Walaupun benci tapi tetap mengambil hadiah, Bu. Subhanallah, Bu, saya mengalami sendiri. Jadi ada satu umahat itu entah ada masalah dengan istri. Jadi saya bilang, sudah gini saja, lembutkan hati dia, masak masakan, buat lauk yang enak, antar. Jangan bicara, kasih hadiah saja. Jadi istri buatlah ini makanannya, lauk. Ketika sampai di rumahnya, diucapkan salam, tidak mau dibukakan tuh. Datang lagi istri cerita, gimana ini katanya, nggak mau dibuka. Ya sudah, kalau nggak dibuka, centelkan saja di pintunya. Akhirnya keesokan harinya ditengok, masih nyentel pula hadiah itu. Tidak mau diambil. Subhanallah. Besoknya lagi sudah nggak ada. Ya mudah-mudahan tidak dilempar ke tong sampah aja. Mudah-mudahan diambil gitu. Tapi begini, Bu ya, itu salah satu thariqah melembutkan hati itu dengan cara memberikan hadiah. Begitulah para ulama gitu. Walaupun benci, kalau dikasih hadiah terus-terusan itu lama-lama lembut gitu maksudnya. Nah, ini yang dilakukan para ulama untuk merajut tali persaudaraan. Ini satu kisah. Kisah yang kedua. Jadi suatu ketika, Bu, suatu ketika ada seorang sahabat namanya Utsman ibn Affan radhiyallahu an dengan Sa'ad ibn Abi Waqqas. Ini dua-duanya sahabat. Sa'ad bin Abi Waqqas sahabat Nabi, bahkan satu di antara 10 sahabat yang dijanjikan masuk surga. Utsman ibn Affan juga sahabat Nabi. Dua-duanya dijanjikan masuk surga dan masuk pada deretan 10 sahabat yang dijanjikan masuk surga. Sa'ad bin Abi Waqqas dan Utsman ibn Affan. Suatu hari Sa'ad ini mengucapkan salam, Assalamualaikum ya Utsman. Tidak dijawab sama Utsman. Assalamualaikum ya Utsman. Tidak juga dijawab. Assalamualaikum ya Utsman. Tidak juga dijawab. Jengkel Sa'ad ini. Ada apa? Kenapa Utsman tidak mau menjawab salam dia? Ketika itu yang menjadi khalifah adalah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Laporlah Sa'ad bin Abi Waqqas ini ke Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ya Amirul Mukminin, aku tadi lewat di rumahnya Utsman ibn Affan. Kemudian aku ucapkan salam 3 kali, dia tidak mau menjawab salamku. Ada apa dia dengan aku katanya. Akhirnya Umar bin Khattab memanggil Utsman ibn Affan. Dihadirkan tuh dua-duanya.
Kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, "Ya Utsman, kenapa engkau tidak mau menjawab salamnya Sa'ad bin Abi Waqqas? Ada apa dengan kamu?" Kata Utsman ibn Affan radhiyallahu an, "Saya tidak dengar salamnya tuh," katanya. Kata Sa'ad, "Aku lo mengucapkan assalamualaikum." Kata Utsman, "Saya enggak dengar." Sampai 3 kali itu Sa'ad bin Abi Waqqas sampai emosi marah. "Aku mengucapkan dengan keras assalamualaikum." Kata Utsman, "Aku lo enggak dengar," kata. "Kalau aku dengar aku jawablah," kan kata. Akhirnya kemudian ketika masing-masing ngotot nih, kata Sa'ad, "Aku mengucapkan salam." Utsman mengatakan tidak dengar salam. Umar berusaha menengahi, ya. Kemudian mencoba menenangkan Utsman dan mengatakan, "Ya Utsman, saya tanya dengan jujur, kenapa kau tidak jawab salamnya Sa'ad bin Abi Waqqas?" kata Umar. Maka Utsman mengatakan, "Ya Amirul Mukminin, sungguh tadi aku itu sedang melamun." Kata Utsman, "Aku sedang melamun." Kenapa melamun? Aku teringat dengan doa yang diajarkan Nabi SAW, bahwa siapa yang berdoa dengan doa itu pasti mustajab doanya. Sebelum Nabi SAW mengucapkan doa itu, Rasul langsung pergi. Aku pun tidak tahu doa itu doa apa bentuknya, lafadznya seperti apa gitu. Jadi aku termenunglah mikir-mikir doa ini, apalah doa ini ya. Diingat-ingat gak ingat juga, diingat-ingat gak ingat juga. Sehingga karena dia melamun memikirkan hadis itu, lupa ada orang ucap salam, kan begitu ya. Kalau ibu lagi melamun, ada orang ucap salam pun kadang-kadang gak peduli, itu namanya orang lagi melamun. Apalagi yang dipikirkan ini sangat serius sekali. Tiba-tiba Sa'ad bin Abi Waqqas berdiri dan mengatakan, "Aku tahu doa itu," katanya. "Aku tahu doa itu karena aku pun hadir di situ," kata Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketika Nabi SAW kemudian mengatakan bahwa siapapun yang berdoa dengan doa itu dia akan dikabulkan, Rasul tidak sempat mengucapkan dia pulang. Aku ikuti dari belakang sampai ketika Rasul SAW masuk ke dalam rumah. Aku tunggui karena aku malu untuk memanggil namanya sampai Rasul keluar. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas bertanya, "Rasul, doa apa yang kau maksudkan itu?" Maka Nabi SAW mengatakan, "Da'watu Dhinnuni." Doanya Yunus alaihi salam ketika di perut ikan, "La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin fa innahu lam yada biha muslimun rabbahu fi syai'in qad illa istajabah." Kata Nabi SAW, bacalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Siapapun seorang muslim berdoa dengan doa ini pasti dikabulkan doanya. Lihat syahidnya di sini. Bagaimana Sa'ad bin Abi Waqqas ketika marah, tadinya kan marah tuh. Gara-gara mengucap salam tidak mengucapkan, tidak dijawab salamnya, marah dia. Tapi setelah tahu alasan Utsman tidak bisa menjawab salam karena dia melamun memikirkan sebuah hadis, dan saat tahu jawabannya, langsung Sa'ad pun memecahkan ruangan supaya tidak ada lagi kedengkian. Langsung mengatakan, "Aku tahu." Ya. Kemudian diceritakanlah hadis tentang doanya Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. Dari sini yang kedua yang harus ibu lakukan dalam persaudaraan itu, Bu, kedepankan husnudzon. Ya, jangan suka buruk sangka. Imam Syafi'i suatu ketika pernah sakit, Bu. Mungkin pernah saya ceritakan sebagian ibu. Jadi muridnya datang mengunjungi gurunya, dan harusnya seperti itu, Bu, ya. Kalau ada guru ibu, entah guru ngaji, ustazah ibu atau siapa gitu ya, yang berjasa kepada ibu, kalau sakit kunjungi, ya, supaya dia senang gitu ya. Jadi gurunya ini sakit Imam Syafi'i ini, muridnya datang mengunjungi Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kemudian muridnya ini mendoakan kepada Imam Syafi'i. Apa doanya? Dia mengatakan, "Qawwallahu dha'faka ya imam. Qawwallahu dha'faka ya imam."
kalimat qawallahu dha'faka ya imam itu memiliki dua makna, Bu. Boleh jadi makna yang pertama, semoga Allah memarahkan penyakitmu. Atau makna yang kedua, semoga Allah menyembuhkan penyakitmu. Jadi lafaz ini punya dua makna yang berseberangan tuh, yang satu ke timur, yang satu ke barat. Qawallahu dha'faka ya imam. Bisa diartikan semoga makin parah gitu sakitmu. Kalau ini kan kurang ajar, masa ngomong sama gurunya kayak gitu. Semoga cepat mati kan itu ya. Atau maknanya qawallahu dha'faka, semoga Allah angkat penyakitmu. Jadi Imam Syafi'i mengatakan lau qawwa dha'fi laqatalani. Hei fulan, kalau yang kau maksud supaya memarahkan penyakitku, sama aja kau membunuhku, katanya. Maka kata muridnya mengatakan, wallahi ya imam ma aradtu illa khair. Bukan itu maknanya, demi Allah. Aku bukan memaknai yang pertama, aku memaknai yang kedua. Maksudnya semoga Allah angkat penyakitmu. Apa kata Imam Syafi'i? Lihat, inilah pelajarannya. Faqala Syafi'i, a'lamu annaka law sababtani ma aradta illa khair. Aku tahu, aku hanya bercanda saja. Sekalipun kau mencaci maki aku, maka aku pasti akan mengatakan engkau ini sedang menasihati aku, katanya. Walaupun kau caci maki aku, pasti niatmu baik, hendak menasihati aku. Begitulah husnudzon harusnya. Ya, husnudzon kepada saudaranya. Karena biasanya yang suka suudzon itu kebanyakan, maaf Bu, perempuan. Ya, yang banyak suudzon itu biasanya perempuan, karena perempuan itu lebih banyak ngikutin perasaan. Gak enak sedikit langsung benci, modelnya begitu. Gak enak sedikit langsung emosi. Gak enak sedikit langsung urusan kecil jadi besar. Makanya di sini cara memupuk silaturahim yang hilang itu disebabkan karena suudzon. Kalau coba dihilangkan suudzon itu, ganti dengan husnudzon, insyaallah. Makanya di zaman Rasul itu ada seorang sahabat namanya Ammar ibn Yasir. Ammar ibnu Yasir. Ammar ibn Yasir ini ketika dia disiksa oleh Abu Jahal, bapaknya mati di depan dia, ibundanya juga mati di depan dia, tinggal giliran dia disiksa habis-habisan untuk supaya dia memuji patung-patung Lata, Uzza, Manat dan Khubal. Karena dia ketakutan, terpaksalah dia memuji Lata, Uzza, Manat, kemudian mencaci maki Rasul di hadapan Abu Jahal. Kemudian sahabat pun mengatakan, Ammar sudah hilang kebaikannya karena dia sudah memuji patung-patung Quraisy dan mencaci maki Nabi. Tetapi kemudian satu hari Rasul memanggil Ammar ibn Yasir. Kemudian ditanya, wahai Ammar, apa yang menyebabkan kamu mencaci maki diriku dan memuji Lata dan Uzza itu? Kata Ammar, ya Rasulullah, karena Abu Jahal hendak membunuhku, terpaksa aku mengucapkan kalimat itu. Ketika Rasul sudah tahu tuh alasan Ammar, bahwa dia mencaci maki dirinya dan memuji patung-patung itu karena takut dengan Abu Jahal, tapi hatinya masih mencintai Allah dan Rasulnya. Apa kata Rasul? Fa in adu fa'ud, katanya. Kalau seandainya engkau disiksa terus, engkau harus mencaci maki aku, terus caci maki saja supaya kau selamat, katanya. Dari sini turun ayat, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Tidak mengapa orang itu mengucapkan kalimat kufur selama hatinya penuh dengan keimanan kepada Allah dan Rasulnya. Syahidnya Rasul mengatakan apa? Kalau mereka orang-orang Quraisy tetap menyiksamu dan engkau harus mencaci maki aku, teruskan cacian itu. Di sini bagaimana Rasul mengajarkan sifat husnudzon, berbaik sangka gitu maksudnya. Baik sangkalah sama orang. Makanya sampai ada seorang tabi'in namanya Sa'id ibn al-Musayyib. Sa'id ibn al-Musayyib yang menikah dengan salah satu putri Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dia pernah mengirim surat kepada sebagian sahabat Nabi. Padahal Sa'id ini seorang tabi'in. Dia mengirim surat kepada sebagian para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nih, isi suratnya bagus sekali. La tadunanna bi kalimatin kharajat mimri'im muslimin syarran wa anta tajidu laha fil khairi mahmalan.
Jangan sampai engkau berprasangka kepada saudaramu, kalau saudaramu mengucapkan satu kalimat, boleh jadi ini kalimat ini jelek, tetapi kalau ada kemungkinan bisa ditakwilkan baik, maka jangan ditanggapi jelek, tapi tanggapilah sebuah kebaikan. Ya. Karena begini Bu, ada kasus Bu. Ada kasus. Saya contohkan seperti ini. Umpamanya ibu mengundang saya, besok kalau bisa yang isi kajian Ustaz Abu Mero aja lah. Kata kawannya mengatakan, enggak usah lah, kan Ustaz Abu Mero sudah ada jadwalnya di sini. Kita kasih Ustaz lain sajalah, Ustaz si B umpamanya. Akhirnya kemudian yang satu mengatakan ke yang lainnya, iya tadi kami sudah bincang bahwa besok yang isi kajian itu bukan Abu Mero, tapi Ustadz B. Ditanya, loh kenapa? Tidak tahu. Ya. Dia memilih Ustadz yang lain. Kemudian ke orang ketiga ngomong. Akhirnya kemudian orang ketiga ini suudon. Jangan-jangan dia nggak suka dengan Abu Mero tuh. Ya. Makanya dia tidak boleh ngisi banyak-banyak. Nanti ke yang ketiga itu lain lagi tuh ceritanya tuh. Ya. Padahal orang yang pertama itu maksudnya apa? Kan Ustadz Abu Mero sudah ada jadwal. Yang lain saja biar gak bosan gitu. Nanti ke telinga orang ke-10 boleh jadi yang pertama mungkin dia ada benci tuh sama Abu Mero tuh mungkin. Kan begitu Bu ya? Lah ini kan bahasa-bahasa seperti ini bahaya di masyarakat. Dalam persaudaraan tuh seperti itu. Makanya jangan suudon dulu, tetapi coba tabayun. Tanya betul-betul gitu kan. Jadi kalau dapat satu kabar jangan langsung diponis. Kamu dengar dari siapa? Si Anu. Datang ke si Anu. Si Anu ngomong dari siapa? Si Anu. Sampai kepada sumber masalahnya supaya terang. Ya. Sebab suudzon ini bagian daripada tala'bus syaitan. Setan sedang bermain-main Bu. Ya. Tadinya orang baik gara-gara suudzon jadi tidak baik. Maka cobalah kalau seandainya ada orang yang menghabarkan sesuatu, coba cross check dulu, jangan suudzon dikedepankan. Baik. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ini yang kedua. Yang ketiga, ada satu kisah. Jadi ada orang yang mengucapkan salam Bu. Orang ini nggak pernah kenal atau saya lah umpamanya. Mungkin di jalan tiba-tiba mengucapkan salam, Assalamualaikum. Orang yang diucapkan salam ini nggak kenal sama sekali. Tapi kan melihat penampilannya, pakai gamis, pakai songkok, pasti dia seorang muslim kan itu. Kemudian saya ucapkan Assalamualaikum. Tiba-tiba nih orang yang diucapkan salam ini mendekati saya. Kemudian dia mengatakan, kapan kamu kenal saya? Kok kamu mengucapkan salam? Katanya. Jadi bukan dijawab salamnya, malah ngomong gitu ya. Emang kenalnya kapan kita kok main-main ucapkan salam saja? Saya nggak kenal kamu katanya. Seolah-olah ucapan salam itu diberikan kepada orang yang kenal saja. Ya. Ucapkan salam itu kepada yang dikenal dan kepada yang tidak dikenal. Nih kayak ibu-ibu nih sebagian sudah pakai cadar gitu. Ketemulah orang yang pakai cadar. Nggak mau mengucapkan salam. Kenapa? Jangan-jangan bukan jamaah kita Ustadz katanya. Lah. Jadi mengucapkan salam itu antara jamaah dengan selain jamaah jadinya kan. Kalau jamaahnya ucapkan salam, kalau bukan jamaahnya la salam wala kalam kata. Atau yang pakai cadar ketemu yang tak pakai cadar, nggak mau mengucapkan salam. Kenapa? Orang awam. Lah justru orang awam itulah kita dakwah ke mereka. Makanya Nabi SAW mengatakan, inna min asyratis saati idza kanat tahiyatu alal ma'rifah. Kata Nabi SAW, termasuk tanda-tanda kiamat ketika ibu mengucapkan salam hanya diberikan kepada orang yang dikenal saja. Ucapkan salam, dikenal nggak dikenal, yang penting zahirnya muslimah, wanita muslimah, ucapkan salam. Apa susahnya coba mengucapkan salam? Justru Bu, kalau kita dengan sengaja, sering saya katakan, ibu datang kepada orang, tolong doakan saya, doakan ya keselamatan bagi saya, doakan keberkahan bagi saya, doakan rahmat bagi saya. Belum tentu orang itu mau Bu.
Kalau ibu datang ke dia minta doa, belum tentu didoakan. Tapi kalau ibu layangkan salam saja, Assalamualaikum, secara otomatis dia mendoakan kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan enak tuh Bu ya. Coba Bu, kalau ibu mengucapkan salam 100 orang dalam sehari, berarti ibu didoakan 100 kali semoga hidup ibu berkah, semoga hidup ibu penuh dengan rahmat, semoga ibu penuh keselamatan. Ini kan luar biasa Bu. 3 perkara ini dibutuhkan dalam hidup kita. Pertama, keselamatan, selamat tidak dapat penyakit, selamat tidak bankrupt usahanya, selamat suaminya tidak bermasalah, selamat anak-anaknya jadi soleh-solehah. Itu kan yang dibutuhkan kita kan. Kemudian mendapatkan berkah, nggak apa-apa hasilnya sedikit tapi cukup ya. Kemudian juga rahmat, kasih sayang, kita kan butuh kasih sayang. Jadi dengan mengucapkan salam secara otomatis orang itu mendoakan 3 perkara. Maka jangan bakhil mengucapkan salam. Makanya Rasul mengatakan al-bakhil, orang bakhil itu orang yang malas mengucapkan salam. Ya, jadi sampai ke salam saja kadang-kadang bakhil. Gimana mau ngasih bantuan dengan uang ya? Salam saja yang free gratis tak mau. Ini penting dalam persaudaraan itu, menyebarkan salam. Bahkan salam tuh Bu bisa menghilangkan kedengkian. Nggak percaya Bu? Coba ibu kalau ada yang benci sama ibu, ya, pamannya tetangga benci sama ibu, ucapkan salam aja tiap hari sama dia. Nampak dia lagi nyapu, ibu pura-pura keluar sambil tatap wajahnya, Assalamualaikum. Mungkin pertama jawabnya asal-asalan, Waalaikumsalam, langsung dia masuk lagi kan. Besoknya gitu lagi, tatap mukanya, Assalamualaikum. Terus saja begitu Bu. Enggak kurang 1 minggu Bu, pasti jawabannya benar tuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pasti akan hilang tuh dengkinya. Enggak percaya, lakukan Bu. Karena Nabi SAW yang mengatakan seperti itu. Kalau kalian ingin saling mencintai, maka sebarkan salam di antara kalian. Justru tanda orang yang dikatakan punya kebencian itu ketika dia tidak mengucapkan salam. Karena umumnya Bu kalau lagi masalah, ucapkan salam saja tidak mau dia. Ya, ibu kalau lihat orang benci sama ibu, lihat dia mau salam nggak sama ibu. Kalau memang tidak mau salam, memang itu sakitnya itu sampai di sini Bu. Nah, ibu harus memulai salam kepada dia supaya mengurangi rasa sakitnya. Ini perkara yang ketiga Bu. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian ada satu kisah lagi. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang sahabat namanya Ka'ab ibn Malik. Ka'ab ibnu Malik radhiyallahu anhu berselisih paham dengan seorang sahabat yang lainnya namanya Abdullah ibn Abi Hadrad. Abdullah ibn Abi Hadrad bermasalah dengan Ka'ab ibn Malik soal hutang piutang. Biasa Bu ya, biasanya hutang piutang itulah yang menjadikan sebab retaknya silaturahim. Tadinya baik, gara-gara hutang jadi tidak baik tuh. Lah sahabat juga sama. Di zaman Rasul, Ka'ab ibn Malik ini ngasih hutangan kepada Abdullah ibn Abi Hadrad. Lama dibayar, tidak dibayar-bayar. Berjumpalah 2 sahabat ini di Masjid Nabi. Di Masjid Nabi tiba-tiba kemudian Ka'ab ibn Malik ini marah-marah sama Abdullah ibn Abi Hadrad ini. Ya mungkin bahasa kita, mana kau ini janji-janji terus, mana bayar hutangmu katanya. Suaranya meninggi sampai ke kamar Nabi. Nabi lagi di kamar Aisyah radhiyallahu anha, sampai dia membuka gordennya. Ada apa ini kau ribut-ribut di masjid ini? Maka Nabi SAW keluar, kemudian mengatakan kepada Ka'ab ibn Malik ini. Apa kata Ka'ab? Kata Nabi SAW, ya Ka'ab, ihfadz saut. Wahai Ka'ab, jangan terlalu tinggi suara. Ya, jangan terlalu tinggi suaramu. Fa asyara biyadihi an dha'ish syatrah. Maka Rasul mengisyaratkan dengan tangannya, kalau kamu hendak menagih hutang, kalau tidak bisa semuanya, maka ringankan. Pamannya hutangnya 1 juta, jangan kekeh minta 1 juta. Ya, berapa dia kesanggupannya? 500 dulu ke 100 dulu,
Jangan pula 1.000 gitu ya, kan 1 juta utangnya. Ya minimalnya mungkin separohnya atau sepertiganya lah. Jadi Rasul mengisyaratkan kepada Ka'ab supaya jangan menagih semuanya. Cobalah direndahkan tagihannya. Ya, dari 1.500.000 dari 500 mungkin 200 dulu bayar. Akhirnya kata Ka'ab bin Malik, dia mengatakan, "Qad fa'altu ya Rasulullah." Aku loh sudah melakukannya sama dia. Saya katakan kalau tidak bisa bayar 1 juta ya separohnya lah gitu. Masa nggak dibayar sama sekali? Maka Nabi SAW kemudian mengisyaratkan kepada Abdullah ibn Abi Hadrad ini, mengatakan, "Qum fa'aqdihi." Cepat kau bayar hutangmu kepada Ka'ab bin Malik. Dia sudah memberikan keringanan kepadamu. Ya. Nabi SAW memberikan solusi. Ini Ka'ab bin Malik ini sudah baik memberikan keringanan. Maka kewajiban kita yang punya hutang tidak sanggup membayar semuanya, ya sekemampuan kita apa gitu ya. Berapa sih sekemampuan kita bayar? Menunjukkan ada itikad baik maksudnya dari kita untuk supaya jangan sampai retak ukhuwah persaudaraan itu. Ini enggak Bu, persis seperti sabda Nabi SAW. Biasanya orang yang punya hutang itu apa? Hammun bil laili, pasti jadi kepikiran di malam hari susah tidur. Kemudian di siang hari dia menghilang. Orang yang punya hutang itu begitu, malamnya stres, siangnya hilang. Ya. Malamnya stres gimana bayar, tak ada yang dibayar. Daripada besok saya kena debt collector, bagus saya sembunyi di kolong ranjang, kan gitu. Akhirnya dia hilang Bu. Ya terkadang ngajari bohong pula sama anaknya, "Nak, bilang ibumu, umimu lagi ke pasar," kan itu. Anaknya pula bego, kata Umi tadi bilang katanya ke pasar. Nah, berarti ada di dalam lah, kan begitu. Lah di sini ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ini pun masalah hutang piutang ini sering terjadi di antara umat. Akhirnya bermasalah karena tidak bayar-bayar, akhirnya memutus silaturahim, menjauhlah satu dengan yang lainnya. Ya kalau seandainya yang menghutangi itu dia orangnya rahim, baik gitu kan, ya sudahlah. Kalau tidak sanggup membayar ya sudah, nggak apa-apa, saya ikhlaskan. Tapi yang seperti ini kan jarang. Ya, enak saja Ustadz, 10 juta loh masa saya ikhlaskan. Besar 10 juta, bisa dapat Honda 1 tuh katanya. Ya itu pun kalau baik kan gitu. Kalau tidak bisa maka kasihlah tenggang waktu. Sudah Ustadz, hutangnya loh sudah setahun yang silam katanya. Ini sudah 5 tahun tak bayar-bayar katanya. Ya sudahlah, insya Allah kalau ibu ikhlaskan nanti kan ada balasannya Bu. Biarkan, yang penting ibu sudah mengingatkan. Kalau dia tidak mau bayar juga Bu, berarti ibu setiap hari dapat pahala sebesar hutang yang ibu hutangi sama dia. Kalau dia tidak mau bayar Bu, berarti kalau 5 tahun Bu dia tidak bayar, sementara hutangnya 1 juta, berarti setiap hari ibu dapat pahala sedekah 1 juta selama 5 tahun. Enak Bu, enak. Daripada ibu bawa 1 juta, mana kotak infak, setiap kotak infak itu kenceng 5 tahun berapa juta tuh di kotak infak tuh. Dan nggak ada orang yang melakukan seperti itu, satu hari 1 juta itu nggak ada ceritanya Bu ya. Ada orang yang setiap hari nyumbang 1 juta sampai 5 tahun, mustahil Bu. Ya sekali-kali iya. Tetapi orang yang 1 juta uang ibu dibawa orang tidak mau bayar gitu ya selama 5 tahun, seolah-olah tiap hari ibu sedekah 1 juta. Subhanallah. Ya kan? Itu baru 1 juta, gimana kalau 100 juta? Ya. Berarti secara tidak langsung ibu sedang ngumpulin pahala. Ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita masuk karena begini Bu ya. Persaudaraan dalam Islam itu banyak sekali pahala yang akan ibu dapat. Disebutkan di dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh atau yang diriwayatkan Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna rajulan zara akhan lahu fi qaryatin ukhra. Jadi ada satu kisah Bu, seseorang ini menziarahi orang lain di kampung lain. Pamannya ibu orang Batu Aji nih, ya punya kawan di Bengkong sana atau di Tiban sana. Ibu berangkatlah, betul-betul ibu ingin menyambung silaturahim, bukan mau nagih hutang, tidak.
Ya. Niat ibu itu datang ke saudara ibu yang ada di Bengkong, yang ada di Batu Besar, yang ada di Tanjung Pinang sana, hanya ingin berkunjung, semata-mata berkunjung saja karena Allah Subhanahu wa taala. Fa arsadahu Allahu lahu ala madrajatihi malakan. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengutus malaikat untuk mengikuti dia dari belakang. Falamma ata alaihi, ketika kemudian malaikat ini menghadang orang ini, sengaja ingin tanya tujuannya, maka malaikat mengatakan, aina turid, kemana hendak kau pergi? Maka orang ini mengatakan, uridu akhan li fi hadil qaryah, aku hendak menziarahi si fulan, saudaraku di desa anu. Qala, maka malaikat menjelma manusia ini mengatakan, halaka alaihi min ni'matin tarubbuha, apakah ada niat yang lain selain karena Allah? Mungkin mau pinjam uang, atau mungkin mau berbisnis dengan dia, atau mungkin karena ingin apalah masalah dunia. Maka dia mengatakan, la wallahi, tidak wahai fulan, demi Allah aku hanya bermaksud untuk lillahi ta'ala, karena Allah. Maka malaikat ini tiba-tiba mengatakan, fa inni rasulullah ilaika bi anna Allah qad ahabbaka kama ahbabtahu fi, sesungguhnya aku utusan Allah, kata malaikat ini, sesungguhnya Allah sungguh telah mencintaimu sebagaimana engkau telah mencintai dia karena Allah Subhanahu wa taala. Lihat Bu, orang yang menghubungkan silaturahim dengan saudaranya dan dia tidak lain kecuali karena Allah, itu sebab tertinggi Allah cinta kepada itu. Lalu apa manfaat Allah cinta dengan ibu itu? Dalam sebuah hadis Rasul mengatakan, innallaha idza ahabba fulan fa ahibbah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala kalau mencintai seseorang, nada Jibril. Innallaha idza ahabba 'abdan nada Jibril, maka yang pertama kali dipanggil oleh Jibril. Kemudian Allah mengatakan kepada Jibril, ya Jibril, innallaha ahabba fulanan fa ahibbah. Wahai Jibril, Allah suka dengan si fulan, kau harus cinta dengan dia. Maka malaikat Jibril akan mengumpulkan para malaikat dan mengatakan, ya malaikat Allah, innallaha ahabba fulanan fa ahibbuh. Wahai malaikat-malaikat Allah, dimanapun kau berada, Allah sudah cinta dengan si fulan, kalian wajib cinta juga dengan si fulan. Lihat, kalau kita mendapatkan kecintaan kepada Allah, bukan Allah saja yang cinta dengan kita, tapi semua malaikat cinta dengan kita. Coba, lalu apa faedah malaikat cinta dengan ibu? Bu, yang mencatat amalan itu malaikat, yang mencabut nyawa kita juga malaikat, yang menaikkan amalan kita kepada Allah juga malaikat. Bayangkan tuh kalau malaikat cinta dengan kita, tentu dia tidak akan mencatat kecuali yang baik, tidak akan mencabut nyawa seseorang kecuali dalam kondisi baik, tidak akan menaikkan perkara kecuali yang baik. Itulah fungsinya Bu, ya. Makanya kenapa dibiasakan saling ziarah, saling menziarahi lah gitu, ya. Walaupun satu perumahan ini, apalagi kalau menziarahi sambil bawa tentengan, itu lebih baik lagi, ya. Tetapi yang diziarahi jangan pula kemudian dia merasa bahwa harus saya ziarah juga, karena dia sudah ziarah kepada saya pun harus ziarah kepada dia. Kalau dia datang bawa pisang satu sikat, aku datang dua sikat, bukan begitu. Ini namanya ziarah barter Bu, ya. Ziarah barter itu tidak dapat pahala, ya. Karena ada orang yang menyambung silaturahim ukhuwah Islamiyah itu gara-gara barter. Kenapa tak ziarah sama dia, kan saudaranya sakit tuh. Waktu saya sakit dia pun tak datang ke rumah saya kok. Ada nggak yang gitu tuh? Ya. Banyak Bu. Kenapa? Ayolah kita ke sana. Malas lah. Ya kenapa? Waktu susah dia nggak pernah bantu saya. Sekarang dia susah pula kita mau bantu. Bukan itu. Ya. Jangan pula kemudian menyambung silaturahim itu gara-gara barter. Nggak boleh seperti itu. Karena perintah menyambung silaturahim, mengikat ukhuwah itu semurni perintah Allah Bu. Bukan perintah makhluk, itu perintah Allah.
Soal dia waktu kita sakit nggak berkunjung, soal dia waktu susah dia nggak bantu, nggak peduli. Aku datang jenguk dia sakit, aku datang bantu dia sakit karena ini perintah Allah. Itu yang harus tanamkan orang hendak merajut persaudaraan itu. Jangan ada sistem barter lagi. Baik. Kenapa nggak nenteng-nenteng? Apa waktu dia ke rumah aja nggak bawa-bawa katanya. Masa saya bawa pula sama dia? Itu kan nggak bagus bu kayak gini. Ini satu riwayat tentang keutamaan mencintai saudara karena Allah itu. Kemudian yang kedua, Nabi SAW bersabda, "Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh." Ada 7 kelompok yang akan mendapatkan naungan di hari yang tidak ada naungan kecuali dengan Allah. Salah satunya Rasul mengatakan, "Wa rajulani tahabba fillah ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi." 2 orang yang cinta karena Allah, berjumpa karena Allah, berpisah pun karena Allah. Karena banyak di masyarakat antar umahat ini gara-gara bermasalah. Ini yang masalah pengurusnya. 2 pengurus bermasalah, yang satu pengurus pengajian sini, yang satu pengurus pengajian sana, bermasalah bu. Imbasnya kepada siapa? Jamaahnya dibawa, kan ada tuh. Ya. Jadi jamaahnya yang dah tahu menau tuh dibawa-bawa sama dia tuh. Ya. Akhirnya apa? Yang ini nggak mau ke sana, yang sana nggak mau ke sini kan gitu. Ini besar dosanya provokator itu. Karena mencegah manusia dari kebaikan namanya. Bayangkan kalau yang dibawa dia 100 orang, berarti dia menghalangi kebaikan 100 orang. Naudzubillah. Hati-hati kalau menjadi ketua pengajian itu. Jangan jadi provokator. Ya, bahaya. Dia sama saja bawa jamaahnya untuk membenci kan begitu. Ini jamaahnya atau menau. Kalau orang itu ingin lillahi ta'ala, ya cukup dia aja yang bermasalah. Jangan bawa-bawa jamaahnya. Saya nampaknya tidak bisa ke sana. Kalau mau ke sanalah kata. Ya. Insya Allah baik kok pengajian di situ. Ustadznya pun bagus di situ. Ya. Harusnya seperti itu. Kalau memang kita tidak suka, jangan bawa-bawa orang tidak suka. Berkumpullah karena Allah, berpisah pun karena Allah Subhanahu wa taala. Karena dahulu di zaman Rasul ada seorang sahabat namanya Amr ibn Jamuh berkawan dengan Abdullah ibn Haram. Amr ibn Jamuh dan Abdullah ibn Haram itu kemana-mana berdua. Itu tokoh tuh, tokohnya orang-orang Ansor tuh. Sesama tokoh. Jadi orang-orang bawahannya nampak nih tokohnya akur, pasti bawahannya juga ikut akur tuh. Subhanallah, dua-duanya mati di perang Uhud. Dua-duanya mati di perang Uhud. Rasul tahu bagaimana kedua tokoh ini ketika di dunia sangat cinta karena Allah. Maka Rasul mengatakan, galikan kuburan untuknya, jadikan dia satu lubang. Abdullah ibn Haram, Amr ibn Jamuh, jadikan dia satu lubang. Karena aku tahu, kata Rasul, ketika keduanya hidup, 2 tokoh ini kemana-mana berdua. Kalau 2 tokoh sudah kemana-mana berdua, kemana-mana akur, bawahnya itu senang bu. Kalau 2 tokoh ini bermasalah, ke bawahnya makin masalah tuh. Taib, ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa, ini juga penting untuk supaya dipahami bahwa ukhuwah lillah karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang akan dapat naungan di hari kiamat dari naungan arsy. Kemudian yang paling penting yang nomor 3 ini bu ya, karena waktunya juga 3 menit lagi. Nabi SAW mengatakan, la tadkhulul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu, awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum bainakum, absus salam bainakum. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman, dan kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai. Maukah kutunjukkan kepada kalian sesuatu yang jika kalian lakukan akan saling cinta di antara kalian? Maka Rasul mengatakan, sebarkan salam di antara kalian. Lihat bagaimana ukhuwah Islamiyah ini menjadikan jalan menuju surga lebih dekat, lebih mudah. Karena Rasul mengatakan, kalian maukah kutunjukkan kalian masuk ke dalam surga? Maka ukhuwah ini salah satu jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengakhiri kajian ini, ada satu kisah, saya tutup dengan kisahnya Abu Idris Al-Khawlani. Abu Idris Al-Khawlani.
Suatu ketika Abu Idris Al-Khawlani ini safar ke Damaskus. Sampai di Damaskus, dia melihat kok masjid ramai, banyak orang ngaji. Ini masjid ramai kali nih. Ya, Masjid Jami Damaskus ini sampai dari mana-mana berjubel ngaji di Masjid Damaskus ini. Rupanya di situ ada seorang anak muda yang mengajar hadis. Takjublah Abi Muslim Al-Khawlani, Abi Idris Al-Khawlani, dan ditanya, siapa? Kok orang dari mana-mana belajar jubel di masjid ini? Siapa yang mengajar? Kemudian orang mengatakan, anak muda namanya Mu'ad ibnu Jabal. Mu'ad ibn Jabal. Maka dia ingin ketemu dengan Mu'ad bin Jabal ini. Bagaimana dia bisa mengumpulkan murid sebanyak itu? Ya, setiap hari dia mengajar, dari mana-mana datang di Masjid Jami Damaskus ini. Jadi malam-malam dia sudah tinggal di masjid, karena biasanya jam sekian habis subuh nanti Mu'ad itu akan datang sebelum subuh. Maka dia pun tidak tidur, sholat malam menunggu Mu'ad sampai datang. Ketika betul-betul Mu'ad datang sebelum subuh ke masjid, kemudian Abu Idris Al-Khawlani ini ingin kenalan kepada Mu'ad setelah mengucapkan salam. Makanya Abu Idris mengatakan kepada Mu'ad ini, inni uhibbuka fillah. Wahai Mu'ad, aku cinta kepadamu karena Allah. Aku cinta kepadamu karena Allah. Kemudian kata Mu'ad, Allah, apakah betul? Tidak main-main? Dia mengatakan, demi Allah aku cinta karena Allah. Kata Mu'ad, tidak main-main, demi Allah aku cinta kamu karena Allah, sampai 3 kali. Baru kata Mu'ad radhiyallahu anhu mengatakan, demi Allah aku mendengar Nabi SAW bersabda, Allah berfirman, tabaraka wa ta'ala, wajabat mahabbati lil mutahabaini fiyya wal mutajalisaini fiyya wal mutazawiraini fiyya wal mutabadilaini fiyya. Maka Mu'ad mengatakan, demi Allah aku pernah mendengar Nabi bersabda, Allah berfirman dalam hadis kursi, dia mengatakan, wajib bagi orang-orang yang mencintai 2 orang karenaku, bermajlis 2 orang karenaku, menziarahi 2 orang karenaku, kemudian juga saling membantu 2 orang karenaku, wajib dia masuk surga. Ya. Maka Bu, kalau ibu cinta dengan saudara ibu, maka disunahkan untuk dikemukakan, jangan ditaruh dalam hati. Ya, umpamanya ibu nih ngomong sama kawannya, ya, ingin ngasih sesuatu, saya cinta engkau karena Allah. Ya, jangan titik saya cinta engkau, masalah Bu. Ini apa lesbi kamu ya? Bukan. Maksudnya harus disebut lillah, karena Allah. Ya, saya cinta engkau karena Allah. Dibiasakan ucapan kalimat itu dengan saudara itu. Saya mencintai karena Allah, mencintai karena Allah. Karena harus dijelaskan gitu ya. Nah, dikhawatirkan kemudian ibu dekat-dekat orang ini, kamu mau ngapain dekat-dekat? Jangan-jangan ada keperluan dunia atau apa? Enggak. Supaya hilang tuh kalimat-kalimat itu, maka ungkapkan, inni uhibbuki fillah, aku cinta dirimu karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya aku nasihati kamu. Ya, aku bantu kamu, ya, dan begitu seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Masih banyak hak-hak persaudaraan dalam Islam. Karena juga waktu, mudah-mudahan yang sedikit bermanfaat pada kita semuanya. Subhanallah.